Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak tanggal 1 Ramadan tahun ini 1442 Hijrah, kita dilatih lebih tinggi lagi agar kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat cuma satu, zikrullah. Tanpa zikir pada Allah, mustahil manusia bisa selamat, baik di dunia maupun akhirat. Kenapa sering terjadi orang-orang di dunia ini yang sholat dia, puasa dia, haji dia juga yang melanggar, dia yang korupsi dan lain sebagainya. Tatkala ia melakukan korupsi, dia tidak zikrullah, tidak ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat, ambil contoh seorang alim yang bernama Luqmanul Hakim yang dikisahkan dalam Al-Quran, yang tingkat zikirnya pada tingkat zikrul hakiki. Suatu saat Luqmanul Hakim dipanggil oleh temannya, oleh sahabatnya, karena Luqmanul Hakim ini nggak pernah ada perilakunya, nggak pernah ada pekerjaannya yang lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu zikrullah. Apa kata temannya? Luqman, kau datang besok ke rumahku. Baik, aku datang besok. Begitu datang ke rumah temannya ini, kata temannya yang mempunyai kambing begitu banyak, Luqman, ambil seekor kambingku, kau bawa pulang, sembelih, sedekahkan seluruh daging-dagingnya kepada keluargamu, kecuali sedikit saja yang terbaik dari kambing tersebut aku minta. Hal ta'rifu ma atyabu syai' fata'tini bih. Hei Luqman, apakah kau tahu di dalam kambing itu ada yang terbaik? Aku tahu. Baik, silakan bawa. Dibawalah kambing ke rumahnya. Qala Luqman, na'am. Kemudian fadzabaha Luqman khurufan fa'akhadha qalbahu wa lisanahu. Kambing dipotong, diambil yang terbaik dari kambingnya. Apa yang diambil? Hati dan lisannya. Hati dan lidahnya diambil, kemudian dibawalah kepada yang pemilik kambing ini. Teman, inilah yang terbaik dari kambing kau. Kau kuberikan untuk kamu sendiri. Baik, terima kasih Luqman. Diterima itu pemberian Luqman. Hasil sembelihan dari kambing itu yaitu lidah dan hatinya. Selang beberapa hari kemudian Luqman dipanggil lagi oleh temannya yang itu. Luqman, kau datang lagi ke rumahku. Baik, ada apa tuan? Datang aja dulu. Begitu datang ke rumahnya, Luqman, ambillah seekor kambing lagi, kau sembelih, berikan kepada keluargamu. Aku minta dari kambing itu yang terburuk dari kambing ini. Kira-kira apa yang terburuk dari kambing ini? Paling dibuat kotoran menurut pikiran kita. Summa zabaha Luqman kharufan fa akhadhahu qalbahu wa lisanahu wa dhahaba bihima ila sadiqihi.
kambing ini dibawa pulang oleh Luqman, dia sembelih, diambillah hati dan lidahnya dan diberikan kepada pemilik kambing. Apa kata Luqman? Hadanil qalb wal lisan akhbasu syai'. Inilah hati dan lidahnya yang terburuk dari kambing ini. Apa kata pemilik kambing? Ajaba, talabtu atyaba syai' faji'ta bil qalbi wal lisan wa talabtu akhbasu syai' faji'ta bil qalbi wal lisan. Pertama, ku berikan kambing pada engkau, ku minta yang terbaik, kau berikan hati dengan lidahnya. Yang kedua ini, ku minta yang terburuk dari kambing ini. Kenapa kau berikan yang sama? Hati dengan lidah. Qala Luqman, berkata Luqmanul Hakim kepada sahabatnya ini, la ajaba, tidak ada yang mengherankan, tidak ada yang membingungkan, tidak ada yang aneh. Al qalbu wal lisanu in salaha salahat hayatu sahibihima. Hati dan lidah itu apabila baik hatinya, baik lisannya, maka kehidupan pemilik hati dan lidah ini akan baik. Wa salahal hayy, dan kehidupannya pun baik. Wa in fasadat hayatu sahibihima wa salahal hayy. Seandainya buruk hatinya, buruk lisannya, maka celakalah pemiliknya. Jadi yang menentukan kehidupan kita di dunia, baik dengan tetangga, baik dengan keluarga, baik dengan Allah, hati kita dan lisan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sehingga Ibnu Atha, seorang ahli sufi, menulis Al-Hikam, kata-kata hikmah. Zikir itu terbagi pada 3 macam atau 3 tingkatan. Pertama, zikrun jali. Yang kedua, zikrun khafi. Yang ketiga, zikrun hakiki. Apa itu zikrun jali? Zikrun jali adalah suatu amal ibadah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ucapan-ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menampakkan suara yang jelas untuk menuntun gerak hati. Jadi diutamakan kata-kata yang jelas, tujuannya hatinya ikut pada kata-kata tersebut. Seperti kita sholat, usolli fardu zuhri arba rakaatin imaman lillahi ta'ala. Apakah itu niat? Bukan, itu talafuz bin niat. Kita ucapkan agar hati ini niat. Bukan salah, memang begitu. Tanpa niat, sholat kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ucapkan usolli ribuan kali, kalau hatinya tidak tergerak, tidak sah sholat kita. Bukan itu wajib, bukan. Tujuannya agar hati ini bergerak mengikuti apa yang diucapkan. Kalau kita sering melihat di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan juga Tasikmalaya, terutama di Abah Anom, itu ada yang zikirnya keras dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ke kanan la ilaha, kemudian ke kiri illallah. Itu zikrun jali, mengutamakan kata-kata itu agar hati tergerak. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang mengampuni segala dosaku kecuali Engkau ya Allah. Sehingga timbullah taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir tingkat pertama. Tingkat kedua naik lagi, sudah tidak mengutamakan kata-kata lagi. Yang pertama zikrun jali dengan kata-kata tinggi. Yang kedua zikrun khafi, kata-katanya tidak terdengar. Sehingga di masjid Abah Anom ini tidak terdengar orang yang tingkat zikirnya sudah tingkat kedua, tidak terdengar lagi. Kadang-kadang tinggal illallah, illallah, la illallah, illallah, illallah. Selalu cepat.
Apakah sah? Sah. Hatinya lebih bergerak lebih dulu daripada ucapannya. Kalau yang tadi hati dengan ucapan sama. Yang kedua, hati lebih dulu daripada ucapan. Yang ketiga, tidak perlu lagi, tetapi tingkah lakunya, perbuatannya, kata-katanya selalu zikrullah. Inilah menurut Ibnu Atha. Jadi zikir menurut Ibnu Atha terbagi tiga. Ada zikrun jali, mengutamakan kata-kata. Yang kedua, kata-kata tidak lebih utama, tetapi hati yang lebih utama, yang disebut zikrun khafi. Yang ketiga, tidak perlu itu ke satu kedua. Yang penting adalah tingkah lakunya, perbuatannya, kata-katanya adalah semua merupakan tuntunan dari zikrullah. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, inilah merupakan zikir. Mudah-mudahan puasa tahun ini menuntun kita pada zikrullah, selalu ingat pada Allah. Semoga kita selamat dunia dan akhirat, dan juga Allah selamatkan kita dari segala godaan-godaan setan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.